Hai Bunda, Assalamualaikum. Sekarang jam 6:05, tapi sebenarnya aku udah bangun dari tadi pagi, hampir jam 4. Aku bangunnya kesiangan. Jadi bangun langsung masak buat bekal Pak suami. Langsung ngantar Pak suami berangkat kerja. Terus pulang ngantar Pak suami, santai-santai sebentar di kamar, baring-baring. Ini sekarang aku mau bikin Milo buat aku. Karena tadi pagi aku gak sempet makan sama Pak suami ya, buru-buru Pak suami makannya, jadi aku nggak ikut makan. Ini aku mau buat Milo aja buat aku sebelum perang sama rumah dan anak-anak. Sekalian me time karena anak-anak ini mumpung lagi tidur, jadi maknya bisa minum dengan tenang tanpa ada gangguan. Bunda mau ini, bunda mau itu. Kayaknya susah banget ya bun, semenjak jadi emak-emak ini kalau mau apa-apa tanpa diganggu. Mandi aja kayaknya susah banget, soalnya baru masuk kamar mandi udah ada aja yang bunda mau ini, bunda mau itu, jadi mandinya pasti buru-buru. Ini Milo aku udah jadi, minum sebentar sambil ya me time lah pokoknya. Me time-nya emak-emak gini aja. Lanjut sekarang aku mau nyuci piring yang seabrek-abrek ini. Ini padahal cucian cuman malam aja ya bun. Aku tuh cuci piring itu pagi, sore, dan ini nih sisa tadi malam. Sebanyak ini cucian piringnya, jadi harus disusun dulu karena memang wastafel aku kecil. Pokoknya kalau udah cucian piring ini udahlah ya, ada aja, nggak pernah kosong deh cucian piring aku. Hampir nggak pernah kayaknya, apalagi kalau Pak suami lagi off. Ini aku udah mulai, ini aku beli las tempat sabun buat nyuci piringnya. Nyuci piring banyak banget cuciannya, nggak banyak banget sih sebenarnya, jadi sedikit aja, cuma karena tempatnya kecil jadi agak nggak enak gitu dilihat, karena kan jatuhnya jadi numpuk ya. Bunda-bunda jangan lupa cuci piring ya, kayaknya kerjaan yang sangat akrab sama emak-emak deh ini, cucian piring. Ini aku nyuci dotnya Zafran, aku kasih air panas sedikit. Sebenarnya Zafran nggak ngedot ya sekarang, susah, dia lebih sukanya di gelas. Ini aku bikinin kemarin dan ternyata sama sekali nggak diminum. Dia udah lebih seneng ngeteh sekarang. Susunya nggak seberapa, kalah sedikit banget. Jadi bimbang banget karena sebentar lagi Zafran udah mau 2 tahun dan harus lepas ASI. Tapi anaknya nggak mau minum susu. Mau di gelas itu pun sedikit, nggak pernah habis. Bahkan setengah gelas pun kadang dia nggak habis. Lanjut nyuciin gelas. Ya gini ya riwahnya kalau lagi nyuci piring terus tempatnya kecil. Terus aku nggak punya ini keran yang khusus buat cuci piring gitu, jadi ini aku pakai selang. Mau beli dari tahun Alip, nggak jadi sampai sekarang. Pak suaminya lagi repot banget, nggak bisa dimintain tolong buat beberes untuk rapiin rumah. Ini aku udah selesai cuci piring, aku bersihin sinknya. Itu aja bersihin sinknya, karena kalau pagi biasanya udah kalau malam atau sore gitu biasanya aku udah gosokin sinknya, udah aku cuci bersih. Ini sekarang aku mau bikin pancake. Jadi kebetulan anakku yang cowok yang sulung lagi nggak enak badan, terus dia minta sarapannya nggak mau nasi, mintanya pancake. Kalau anakku yang sulung ini emang lebih seneng ke tepung-tepungan daripada nasi, jadi kalau nasi itu emang dia nggak seberapa makan, paling kalau siang mau, itu pun sedikit dan nggak bisa macam-macam menunya, karena dia nggak terlalu suka, dia nggak suka sayur. Jadi dia paling kalau makan tuh cuma nasi ayam sama saus, atau nasi telur sama saus, atau nasi tempe sama saus. Ayam pun dia jarang banget makan. Oh ini aku tadi lagi nyairin mentega buat bikin pancake. Ini agak geser-geser kameranya karena emang kameranya aku taruh di depan kulkas karena dapurku ini terlalu luas. Sekarang aku pecahin telur. Terus itu menteganya udah cair. Terus di telurnya tadi aku tambahin gula. Kalau aku biasanya 7 sendok, itu udah cukup manis buat aku.
kasih garam sedikit, nggak tahu gunanya apa, pokoknya emang kayak gitu, dikasih garam sedikit, dikocok lepas sampai dia tercampur. Kasih susu kental manis karena ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau misalnya lagi ada apa aja, pokoknya di kulkas aku masukin aja, yang penting manis ya. Ini aku masukin susu full cream karena aku nggak punya susu cair. Ada tapi susu beruang dan itu punya ayahnya, jatahnya ayahnya. Jadi aku pakai susu bubuk aja. Aku tambahin air secukupnya aja. Aku nggak punya takaran tetap ya bun, karena ini aku juga bikinnya ngasal aja, yang penting jadi pancake aja. Terakhir kalau udah dicampur semuanya, susu cair, gula, telur, ini aku masukin tepung terigunya seperempat aja, mungkin seperempat, aku nggak tahu takaran pastinya. Terus aku kasih coffee soda kue sedikit, diaduk rata. Kalau kurang air bisa ditambahin air lagi. Ini aku udah masukin mentega cairnya. Terus nih adonannya sampai sekental ini. Terus ini aku mau diamin sebentar. Biasanya 15 menit udah bisa sih, yang penting ada gelembung-gelembungnya itu berarti udah siap dipakai adonannya. Ini aku mau isi minyak dulu. Hari ini minyak harganya turun tapi nggak ada dijual. Ada dijual tapi harganya bukan minyak kayak Bimoli atau Fortune yang biasa aku beli, itu kayak Sanko, terus kayak apa ya kemarin tuh minyak cap bawang atau apa gitu. Harganya lumayan, 66.000 2 liternya. Aku kaget banget karena nggak ada kedapetan minyak. Dimana-mana minyak sold out ya untuk di daerahku. Sama sekali nggak dapet minyak. Jadi meskipun minyak turun tetap aja belinya harganya juga 40 lebih. Ini aku mau marut keju buat toppingnya pancake nanti. Agak susah ya bun bukanya. Namanya emak-emak ya, apa aja di dapur tuh dicobain. Nanti tibanya waktu makan udah gak nafsu lagi. Oke, ini aku marut kejunya. Biasanya satu tempat ini aku bisa pakai buat seminggu karena buat topping doang. Kalau keju dicampur roti enak, dicampur pancake gini buat isian pancake juga enak. Anak-anak lumayan seneng keju ya ketimbang seres, karena kalau seres itu manis, anak-anak nggak terlalu suka kalau manis. Ini udah selesai. Aku biasanya bakal simpan ini di kulkas, tapi di atasnya aku bakal taruhin tisu. Aku nggak tahu kenapa kayak gitu kalau nyimpan keju, tapi aku selalu ngelakuin itu. Aku seneng banget nyimpan apa-apa di kulkas tapi dialasin tisu atau ditutup pakai tisu gitu dulu. Oke, udah beres kejunya. Sekarang aku lagi mau apa ya namanya, kalau digoreng kan pakai minyak. Ini tuh di model digoreng tapi nggak pakai minyak. Aku nggak tahu apa namanya, dimasak aja pokoknya. Ini biar cantik, aku cetaknya bikinnya satu-satu jadi bulat gitu, karena aku nggak punya pan yang kecil-kecil gitu ya. Biasanya kalau buat pancake ini bagusnya pannya yang kecil gitu, jadi dia bentuknya bakal bulat. Nih tinggal tungguin aja sampai dia nanti bersarang. Nih mulai muncul tuh sarangnya. Terus adonan atasnya udah mulai agak kering, baru bisa dibalik. Ini apinya kegedean ya, jadi agak angus, agak hitam. Dah. Nanti kalau bawahnya juga udah kecoklatan, berarti udah matang tuh. Bawahnya udah kecoklatan.
Nih peserta sarapan pertamanya udah muncul. Tuh hasilnya. Oke, anaknya udah sarapan. Tadinya mau bikin cantik-cantik ya bun, dicetakin satu-satu, ternyata udahlah gak sempet. Jadi nyetaknya sekalian banyak. Ini kayaknya pancake terakhir. Cantik banget ya bun pancake-nya. Tuh dirusuin sama Zafran yang ribet banget sama cucian piring. Oke, ini udah selesai. Terus ini aku mau bikin buat sarapannya anak-anak. Ini hasilnya tuh lembut banget ya bun. Anak-anak tuh seneng banget kalau udah dibikinin kayak gini. Terus dibikinin susu, udah sarapannya gitu aja. Tapi nggak sering-sering ya bun. Kalau hari ini aku masak, mereka sarapan pancake atau roti, besoknya pasti bakal makan nasi. Jadi ini nggak terus-terusan gitu. Biasanya ini aku selingin aja jam-jam 9 atau jam-jam 3 aku baru kasih. Ini aku kasih susu terus keju. Sekarang mau bikinin anak-anak Milo, mintanya Milo, nggak mau susu. Ini manasin air sama nyiapin gelasnya. Ini gelas karena yang satunya nggak ada, jadi pakai gelas kaca aja. Aku kasih susu cair kental manis. Yang satu itu nggak aku kasih kental manis karena itu buat Zaki. Jadi Zaki tuh nggak suka kalau di Milonya itu ada susu kental manisnya. Dia tuh nggak terlalu suka manis. Kalau si emas harus ada kental manisnya. Kalau si adek sih sembarang aja, yang penting ada susunya. Oke. Airnya juga udah mendidih. Tinggal numpah ke susunya. Terus sudah kelar deh sarapan buat anak-anak. Udah terang banget di luar. Ini udah jam 7-an. Anak-anak udah mulai bangun. Si kakak udah bangun. Si emas juga udah bangun. Jadi pas banget sarapannya jadi. Terus yang mau sarapan juga udah ready. Aku biasanya ini Milo, pancake yang tadi buat sarapan. Terus masih ada sisa pancake-nya, itu aku simpan. Aku taruh di kulkas. Nggak usah di freezer, di kulkas aja. Tapi itu biasanya bisa buat 2 hari. Jadi kalau mau sarapan mau pancake tiba-tiba tuh nggak usah bikin lagi, cuma tinggal dipanasin aja. Awet biasanya sampai seminggu sih, tapi aku biasanya 3 hari udah habis. Ini sekarang aku mau nyiapin makan siang. Jadi nanti aku siang nggak usah repot masak lagi. Makan siangnya ya tadi ada sisa sayurnya bekal ayah. Karena anakku yang sulung nggak makan sayur kalau nggak dipaksa. Jadi aku juga jarang ngasih dia sayur, kecuali emang dia suka kayak sambal ati, kentang kayak gitu. Kentangnya itu maksudnya sayur. Selain itu dia nggak makan. Aku mau goreng telur aja, bikin telur dadar buat anak-anak. Jadi simple. Karena aku banyak banget kerjaan hari ini. Aku mau beberes rumah, mau jemur. Tapi kayaknya bakalan hujan deh hari ini. Coba nggak sih? Soalnya tim jemuran tuh udah banyak banget. Di Samarinda ini tuh lagi sering banget hujan. Udah goreng telur.
Terus aku juga nanti bakal goreng nugget. Nuggetnya, nugget ayam kesukaannya anak-anak. Kalau sosis itu kayaknya lebih seneng anak-anak itu kalau di sup. Jadi si Mas itu juga mau makan sosisnya kalau di sup kayak gitu. Tapi sosisnya aja ya, sayurnya enggak. Ini aku potong-potong telurnya. Kalau nggak dipotong kayak gini, anak-anak tuh pasti ngambilnya bakal berhamburan. Karena aku udah mulai biasain anak-anak itu buat ngambil makan sendiri. Nasinya udah aku siapin, lauknya di meja. Jadi mereka kalau mau makan, piring sama sendoknya udah aku taruh situ. Jadi udah mulai ngajarin mandiri. Habis selesai makan juga sekarang anak-anak itu udah bisa naruh piringnya ke wastafel. Jadi aku nggak harus ngasih tahu lagi. Apalagi si Mas sekarang kan udah masuk SD, dia udah mulai aku ajarin buat mandiri. Kayak kalau pulang sekolah, bekalnya, bukunya harus dikembalikan ke tempatnya kembali. Ini aku goreng nuggetnya, padahal aku ada pas di depan kompor. Tapi nggak tahu gimana ceritanya ini nuggetnya tuh bisa hangus. Padahal benar-benar aku tuh ada di depannya dan nuggetnya tuh hangus. Aku kaget pas baliknya. Apa kompornya mungkin kebesaran api deh kayaknya ini. Tuh, hangus banget. Untung aja anak-anak itu seneng kalau misalnya agak hangus gini. Sebenarnya enggak, ini kayaknya memaksakan diri sih buat senengnya. Biasa ya Bun, mama tangannya itu masak tapi pikirannya itu nggak tahu di cucian, bisa di sekolahnya anak, bisa di ngepel, bersih-bersih. Pokoknya emang mama ini banyak sekali ya cabang pikirannya. Ini aku naikin air lagi buat bikin es teh. Jadi aku bakal bikin biang teh, terus aku taruh di dalam kulkas. Karena anak-anak itu lagi nggak aku izinin buat beli es di luar. Jadi aku selalu bikin es teh buat anak-anak di rumah. Biasanya siang atau sore gitu mereka bakal minta minum. Aku bakal kasih es tehnya ini sama pancake tadi. Atau kalau misalnya aku lagi ada snack kayak kue kering, kayak sari gandum atau roma kelapa gitu, aku bakal kasih mereka itu buat snacknya. Menghemat pengeluaran ya Bun. Banyak yang harus dibayarkan untuk masa depan. Jadi sebisa mungkin anak-anak itu nggak terlalu jajan, tetap jajan, cuma nggak pagi, siang, sore. Jadi aku kasih jajan anak-anak itu cuma sekali aja sehari, karena sisanya di rumah aku udah nyetok makanan untuk mereka, kayak pancake atau malkis fla, atau aku udah beliin sari gandum itu sebungkus gitu, satu pak. Jadi kalau misalnya anak-anak mau makan atau mau ngemil tinggal ngemil aja. Ini udah matang tadi buat makan siangnya anak-anak. Tehnya juga udah ready. Nah ini tehnya aku bakal biarin, aku kasih air dingin, terus aku biarin di situ sampai bener-bener suhu ruang, baru aku masukin ke dalam kulkas. Udah, ini buat nanti sore. Jadi pinter-pinternya kita aja ya Bun, gimana ngaturnya supaya anak-anak itu gak terlalu jajan. Oke, sekarang aku mau makan siang. Ini udah jam makan siang. Bunda-bunda juga jangan lupa sarapan ya Bun. Have a nice day. See you.